وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Yang saya hormati pengurus TKM Masjid At-Taqwa serta para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini untuk melakukan serangkaian ibadah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan amaliyah yang fardu maupun yang sunnah. Semoga apa yang telah dilakukan dari semua amal yang soleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan mengkaji bersama poin pada bab ad-dinu yantazimul iman wal islam wal ihsan. Agama itu terdiri, agama Islam ini terdiri daripada komponen iman, Islam dan ihsan. Mengenai kalimat iman dan Islam, jika penyebutannya tersendiri maka sudah mencakup keduanya. Jadi kalau disebut iman pasti Islam, kalau disebut Islam juga iman. Namun ketika dua kalimat ini disebutkan secara bersama-sama, iman dan Islam, maka masing-masing memiliki makna. Iman itu bagian batiniyah, bagian dalam. Sedangkan Islam adalah implementasinya, yaitu bagian lahiriahnya. Tapi kalau disebut salah satunya saja maka sudah mencakup keduanya. Maka orang Islam pasti dia orang beriman, dan orang yang beriman adalah orang Islam. Tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada Islam tanpa iman atau iman tanpa ada pembuktian. Nah, pembuktian iman itu adalah pelaksanaan tuntutannya, yaitu al-Islam. Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-islamu alaniyah wal imanu fil qalb. Akhrajahu Ahmad. Al-islamu alaniyah, Islam itu terbuka, artinya yang terbuka, yang nampak. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni 'anil Islam," maka Rasul menjawabnya, yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wal hajju fi baitillah. Nah, itu bagian alaniyah namanya, yang nampak, yang bisa dilihat, karena sholat bisa dilihat, orang zakat juga bisa dilihat, minimal oleh orang yang menerimanya, haji apalagi. Jadi implementasi daripada hukum-hukum atau nilai-nilai Islam itu adalah bersifat alaniyah. Alaniyah itu artinya
terbuka atau terang-terangan, tidak tertutup. Ya, nampak. Ya, nampak. Wal imanu fil qalbi, sedangkan iman itu adanya di dalam hati. Iman itu tidak nampak. Ya. Kalau ibaratkan pohon, iman itu akarnya. Ya. Yang ada di bagian bawah yang tidak terlihat. Nah, pohonnya itulah Islam yang terlihat. Nanti ada cabang-cabangnya, ada buahnya, macam-macam. Tidak mungkin bisa dipisahkan antara akar dengan pohon. Sama, tidak mungkin bisa dipisahkan antara iman dengan Islam. Ya. Makanya tidak mungkin ada orang mengaku hanya salah satunya saja. Saya Islam tapi tidak iman, atau iman tapi tidak mau menjalankan syariat Islam. Tidak mungkin. Maka orang munafik itu hanya menampakkan keislaman, bukan Islam, menampakkan keislaman. Maka orang munafik itu ikut sholat berjamaah, ya, ikut hadir dalam sholat Id, ikut hadir dalam sholat Idul Adha, Idul Fitri, hadir semuanya. Tapi dalam hatinya kosong. Ya. Dalam hatinya tidak ada iman, makanya disebut munafik. Dia hanya menampakkan keislaman karena ada kepentingan pribadi, kepentingan dunianya. Ya. Makanya munculnya kaum munafik itu bukan ketika di fase Mekah, ya, tapi setelah fase Madinah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itu pun setelah perang Badar. Ketika perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Padahal kaum muslimin ketika itu jumlahnya sedikit, ya, tentaranya hanya 300 orang, di kisaran 300. Sementara kaum kafir Quraisy, ya, yang menyerang itu jumlahnya 1.900 sampai 1.000 orang. Jadi 1/3. Ya. Sebuah perlawanan yang luar biasa. Maka hari itu disebut dengan hari Yaumal Taqal Jama'an. Hari bertemunya dua kekuatan, dua pasukan. Pasukan muslimin dan pasukan kafirin. Dengan jumlah yang sedikit itu Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Banyak membawa ghanimah, ya, rampasan-rampasan perang. Disitulah mulai di Madinah ada orang munafik. Dia nggak suka Islam tapi pengen disebut Islam, ya, karena biar dapat bagian, dapat jatah. Itu. Kalau nggak Islam kan nggak kecatat. Ya. Jadi muncullah, ya, orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan duniawi saja, tapi tidak mau berjuang karena tidak ada iman, takut mati. Sehingga di perang Uhud luar biasa pengaruhnya. Orang-orang munafik ini, ya, memprovokasi kaum muslimin, khususnya yang masih baru-baru, yang masih lemah imannya, ya, berangkat dari Madinah menuju Bukit Uhud 1.000 orang. Pasukan terdiri dari 1.000 orang, keluar 1.000, yang nyampe cuma 700. Yang nyampe ke Bukit Uhud hanya 700 orang, 300 balik. Ya, karena dikompori, diprovokasi oleh gembong munafik itu. Ya, awalnya bersemangat untuk berangkat, ya, tapi hanya sekedar lahiriahnya saja, di hatinya tidak. Karena di hatinya tidak mau berjuang, takut mati dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dari 1.000 orang itu kembali lagi 300 orang, menggerogoti kekuatan Islam justru dari dalam. Karena tidak ada iman.
Makanya tadi saya katakan bahwa tidak mungkin Islam itu tanpa iman, atau kebalikannya iman tanpa Islam. Karena iman yang ada di dalam hati perlu pembuktian. Pembuktiannya adalah Islam itu. Ya. Demikian juga seorang itu terlihat Islam tidak akan bisa ya, kalau di dalamnya kosong, ibarat pohon tanpa akar. Ya. Gampang tumbang, ya. Kosong, nggak ada. Ya. Maka banyak orang Islam yang kemudian anti terhadap Islam. Orang Islam takut dengan Islam. Jadi orang Islam itu nggak suka ya, dengan syariat Islam itu nggak suka. Bapak Ibu, karakter ini bukan hanya ada di masa lalu saja. Ya. Karakter orang-orang yang menampakkan keislaman tapi tidak suka dengan Islam itu akan tetap melekat dan ada sampai dengan hari ini dimanapun. Ya, bukan hanya di negeri kita tercinta ini, dimanapun ada. Ya, orang-orang yang hanya menginginkan adanya keuntungan duniawi dari penampakannya, menampakkan keislaman itu. Ya. Dalam hadis Jibril yang panjang tadi, kemudian setelah bertanya tentang Islam, Jibril menanyakan lagi, akhbirni 'anil iman. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. 6 rukun ya. Iman, rukun-rukun iman yang disebutkan tadi semuanya ada di hati. Orang dikatakan yakin itu di mana? Bukan di luar, itu di dalam. Keyakinan itu adanya di hati. Orang bisa saja yang mengatakan lisannya Allah, 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 tapi hatinya tidak yakin dengan Allah. Masih takut pada yang lain. Gitu. Padahal lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi hatinya tidak. Maka perbuatannya tidak membuktikan ya, implementasi dari kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan pilar-pilar keimanan. Ya, disebutkan ada 6. Lalu malaikat Jibril membenarkan dan bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah dalam menjalankan syariat Islam itu. Ibadah kan luas ya. Ibadah itu kan luas memang. Semua ketentuan, bukan hanya dalam salat saja. An ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Dari sisi pelaksanaan ibadah ya, yaitu harus fokus pada yang diibadahi. Fokusnya kepada yang diibadahi. Yang diibadahi siapa? Allah. Ibadah salat ini adalah ibadah kepada Allah. Puasa ini adalah puasa karena Allah. Demikian juga yang lain-lainnya. Maka hilangkan tujuan yang lain. Ya, pengen tenar misalnya. Ya kan? Pengen tenar. Ya, pengen jadi orang yang dikenal dermawan.
pengen jadi orang yang dikenal soleh dan lain sebagainya, itu hilangkan. Karena itu akan menimbulkan tadi gangguan, karena itu penyakit yang disebut dengan riya. Ya. Riya itu disebut syirkul asghar, syirik kecil, karena gak terasa. Karena dalam beribadah ada tujuan lain selain Allah. Semestinya ibadah itu ditujukan kepada Allah semata-mata, wahdahu la syarikalah. Tapi karena ada kepentingan dunia, kemudian muncul kan, ya, supaya dilihat oleh orang lain, supaya menjadi orang yang terkenal dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu kepentingan dunia. Ya, apalagi kalau sudah diupload di YouTube, ya, kepentingannya apa? Kan dunia. Ya. Kalau viewernya banyak kan dapat fee dari YouTube. Kepentingannya dunia. Ya. Nah, ini yang mesti harus dijaga. Ini sulit sekali. Jadi implementasi daripada Islam yang didasari atau landasannya adalah al-iman, ya, maka harus secara ihsan. Ya, ihsan itu berarti bagaimana cara kita melaksanakan rukun-rukun tadi, ya, ketentuan-ketentuan dalam beragama. Ya, sholat yang ihsan. Ya, kan sholat untuk Allah, sholat itu beribadah kepada Allah, ngapain buru-buru? Ya. Allah Maha Agung. Allah itu sifatnya Al-Qayyum. Tidak butuh pada manusia, tidak butuh pada makhluk. Tapi makhluklah yang butuh kepada Allah, kan itu. Kita lah yang butuh kepada Allah. Maka perbaiki cara ibadah kita. Gitu. Umpamanya, ya, dalam salat tidak terburu-buru, ya, fokus. Meskipun bisa jadi ada lintasan-lintasan, ya, karena untuk bisa fokus itu sulit sekali, Pak, ya. Ya, terutama ketika sholat. Ya. Kita sudah berusaha pengen fokus nih, pengen khusyuk, fokus. Tetap ada lintasan. Tiba-tiba teringat, ya, naruh kunci di atas lemari, tadi mau berangkat nyari-nyari nggak ketemu. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kelihatan gambarnya. Ya. Meskipun tidak membatalkan sholat, sholatnya tidak batal. Ya. Tapi dari segi pelaksanaan, ya, kewajiban, ya, tentu ada kekurangannya. Ya. Makanya implementasi ibadah itu seperti kita anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah di depannya. Ya, sekedar pendekatan. Ini pendekatan saja, bukan menyamakan. Ya, bukan menyamakan. Kalau kita sebagai karyawan, buruh atau apalah, ya, atau pegawai, ketika bekerja di depannya ada supervisor, ya, seorang guru, ketika di depannya ada seorang pengawas sekolah, luar biasa bagusnya Pak cara ngajarnya. Ya. Cara ngajarnya bagus banget. Kenapa? Ada pengawas. Ya. Demikian juga buruh. Kalau lagi ada majikan, dia ngecek pekerjaan, kerjanya tekun banget. Ya. Nah, itu, ya. Ini sekadar pendekatan. Ya. Bagaimana kita melaksanakan ibadah, apapun bentuknya, ya, seperti sholat, puasa, zakat dan yang lain-lainnya itu, ka'addaka tarahu itu. Seolah-olah engkau melihat Allah. Maka fokus dalam ibadah itu, ya, fokus, tidak terganggu atau tidak, ya, ada tujuan lain. Nah, kalau sudah masuk ke tujuan lain, itu yang berbahaya. Ya. Kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihatnya,
Ya. Fa innahu yaraka, maka yakinilah bahwa dia melihatmu, memperhatikanmu. Seorang karyawan meskipun tidak berada di hadapannya seorang majikan yang memiliki pekerjaan itu, tapi karena yakin majikannya tahu, maka dia akan tetap konsisten dengan pekerjaannya, tidak berani curang, ya kan? Tidak berani curang, ya. Karena yakin, kalaupun hari ini tidak datang, ya bakal ditanyakan pada keesokan harinya. Ya. Maka tetap konsisten. Nah, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwa Allah itu melihatmu, Allah itu memperhatikan, dan perhatian atau penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tidak ada ruang. Beda dengan penglihatan manusia, pengawasan manusia terbatas oleh ruang. Kita hanya bisa melihat yang ada di ruang ini saja. Ya, yang di luar tidak bisa. Ya, tidak bisa kita melihatnya. Makanya pengawasan manusia bisa disiasati. Ya, pengawasan manusia itu bisa kan ada CCTV, gampang CCTV-nya dirusak. Ya. Atau sebelum melakukan kejahatan ditutup dulu pakai kertas itu kameranya. Gampang. Ya. Selama itu masih buatan manusia, masih hasil karya manusia, masih bisa disiasati. Tapi kalau meyakini ada pengawas yang tidak bisa dipungkiri, ya, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan saja di mana saja, nah, disinilah kita akan tetap konsisten dalam beribadah itu. Ya, faidahu yaraka. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah muraqabatullah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Ya. Baik dalam ibadah mahdhah maupun dalam pelaksanaan ibadah ghairu mahdhah. Ketika berdagang, ketika bekerja di perusahaan, bekerja di kantor pemerintahan, jadi pejabat apapun jabatannya, baik jabatan publik, pejabat pemerintah maupun pejabat politik, tetap konsisten, ya, tidak berani menyimpangkan anggaran, tidak berani korupsi, ya. Karena bukan khawatir atau takut pada KPK, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau KPK manusia sama. Ya. Seteliti-telitinya KPK masih manusia, ya kan? Masih manusia, bisa disiasati. Tapi ketika meyakini bahwa ada pengawasan yang melebihi KPK, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga takutnya bukan pada manusia, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjaga konsistensi kita. Tetap konsisten, ya. Inilah yang disebut dengan ihsan itu. Soal tidak akan, ya, bisa membuktikan bagaimana ihsan itu diimplementasikan kalau tidak ada muraqabah, ya, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ya. Baik dalam ibadah-ibadah mahdhah, ya, yang berupa ritual ini, maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah semua aktivitas kita. Ketika kita niatkan sebagai ibadah, maka nilainya ibadah. Ya, bekerja, kan dapat dunia, ya, dapat dunia. Niatkan sebagai ibadah karena apa? Karena bekerja itu perintah Allah, kan? Ya, bekerja itu perintah Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah.
apabila telah selesai ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah, carilah rezeki, ya, dengan berbagai macam, ya, kecenderungan profesinya beda-beda. Ya, itu perintah. Maka ketika kita pagi hari berangkat kerja, niatkan bahwa saya akan menjalankan perintah Allah. Bismillah. Ya, maka nilainya ibadah. Karena sedang ibadah itulah makanya hati-hati. Di jalan hati-hati, di kantor hati-hati, di mana saja. Ya. Kehati-hatian itu tetap terjaga. Karena sedang ibadah. Ya. Sehingga tidak terjadi misalnya ya hal-hal yang berlawanan atau bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Terutama kalau berangkat dan pergi kan bareng terus ini ya. Kalau berangkat pagi kan bareng-bareng semua, terutama udah jam 7. Kenapa macet? Bukan karena banyaknya kendaraan. Ya. Bukan karena banyaknya mobil. Yang bikin macet itu nggak tertib. Ya. Karena nggak tertibnya itu yang bikin macet. Sore juga begitu. Ya. Kalau karena banyaknya mobil, tentunya ketika jalan diperlebar nggak macet. Ya. Tapi kenyataannya jalan sudah diperlebar masih tetap macet. Ya. Tidak tertib. Ya. Kalau kita ingat bahwa ini perjalanan ibadah, kita akan bekerja. Semua keluar dari rumahnya di pagi hari pasti akan bekerja dengan niat lillahi ta'ala, maka jaga niat itu agar tidak menyimpang. Ya, tetap tertib. Kalau orang ibadah kan tertib. Ya. Ada nggak orang yang berwudu itu diacak-acak gitu? Nggak tertib. Saya mau kakinya dulu deh. Ya, berhubung ini lagi ngantri, kaki aja dulu. Terus pindah ke keran berikutnya, tangan. Pindah ke keran berikutnya, wajah. Nggak begitu kan? Ya, wudu bisa tertib. Kenapa di jalan raya tidak tertib? Nah, ini evaluasi buat kita, ya, evaluasi buat kita. Dan ternyata penyakitnya itu adalah penyakit ketidakdisiplinan tadi, tidak tertib. Ya. Masing-masing pengen ya, nyalip atau pengen mendahului itu. Nah ini ya, ini ada kaitan jadi Bapak. Ya. Kaitan, makanya kalau Islam itu dipraktikkan, ya, nilai-nilainya itu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, akan terasa indahnya itu, ya, akan terasa indah. Kita punya umat Muslim Indonesia ini kan terbanyak sedunia. Ya, kalau di dunia di paling banyak Muslimnya itu kan Indonesia. Lebih dari 200 juta. Kalau seandainya dari 200 juta itu ambil 50% konsisten, maka itu bisa mewarnai budaya atau peradaban di Indonesia itu. Gak usah 100%, 50% saja itu sudah bisa mewarnai. Ya. Yang 50% ini tersebar di pemerintahan, ya, di para pengusaha, di legislatif, para DPR itu tersebar. Itu bisa mewarnai. Bayangkan kalau 100% umat Islam Indonesia ya, memiliki konsistensi yang sama, mengimplementasikan nilai-nilai ibadah dalam Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, dari sinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini mengatakan anna dinana fabayyana anna dinana yajma'us salasah.
Lakin huwa darajatun salas, muslimun summa mu'minun summa muhsinun. Ya. Pengarang kitab ini mengatakan, dari sinilah jelas bahwa agama kita ya, terkumpul dalam agama kita terkumpul tiga komponen, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Maka derajat keislaman itu mulai dari derajat sebagai muslim, derajat sebagai mukmin, dan paling tingginya adalah derajat sebagai muhsin. Ya, derajat sebagai muhsin ini tertingginya. Karena tidak mungkin muhsin tanpa iman, tidak mungkin iman tanpa Islam. Tidak mungkin. Ya. Makanya kalau tadi sudah saya sampaikan, ya menampakkan keislaman tapi tidak ada imannya, ya bukan Islam, munafik namanya. Nah, inilah. Jadi tiga-tiga ini harus ada, ya ketiga-tiganya harus ada, ya, sehingga akan membuahkan ya, buah atau performan Muslim ini seperti ini. Islam itu bagikan bangunan yang megah, bangunan yang indah, nyaman didiam, nyaman ditempati. Ya. Orang Islam senang jadi orang Islam, bangga ketika Islam itu mewarnai peradaban dunia, bukan sebaliknya. Jadi orang Islam nggak betah, pengennya bergaulnya sama yang lain aja, ya sama orang Islam sendiri nggak mau, atau nggak mau kalau Islam ini mewarnai peradaban dunia. Karena dianggapnya agama itu cukuplah di masjid saja, sedangkan di tempat lain berikan kepada masing-masing. Ya. Nah, ini yang harus ya, dirubah, ya, anggapan-anggapan seperti ini. Bahwa Islam itu menyeluruh, ya, Islam itu menyeluruh. Semua aspek kehidupan ya, itu diwarnai dengan warna Islam itu, baik dalam aspek ekonomi, aspek sosial, politik, budaya. Ya, budayanya juga harus disesuaikan dengan budaya Islam. Jangan Islam tapi budayanya masih budaya Indonesia zaman tahun sebelum merdeka misalnya. Ya, tahun sebelum merdeka. Ya, masih banyak kliniknya. Ya, klinik gitu. Oh, nyalon lurah ya, pergi ke dukun, mau nyalon jadi anggota DPR pergi ke dukun, mau nyalon presiden pergi ke kuburan. Ke kuburan kalau berdoa bagus, bukan minta didoakan. Ini masih banyak kan, fenomenanya masih banyak. Kan baru sekarang mulai pada ngaku Pak, pada dukun itu melaporkan si Marcel itu. Kan berarti ngaku sebagai dukun. Dan sebelum-sebelumnya kan nggak ngaku. Ini baru kelihatan. Ya, ini masih banyak ya, fenomena ini masih banyak di negeri kita. Nah, inilah PR kita. Ya, maka pertama kita perbaiki keislaman kita, keyakinan kita, akidah kita, lalu ajak orang lain untuk menjadi baik sebagaimana kebaikan yang telah kita lakukan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terbatasan waktu, demikianlah ya, yang dapat kita kaji, isi pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaat untuk kita semuanya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba', wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.